Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas peristiwa besar yang terjadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yakni Perang Gajah. Selain itu ada juga peristiwa luar biasa yang terjadi saat Nabi Muhammad dilahirkan. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, beberapa peristiwa luar biasa saat kelahiran Nabi Muhammad. Pertama, saat Nabi Muhammad lahir, seisi rumah Abdullah diterangi cahaya, bahkan kilaunya memancar sampai ke negeri Syam. Fatimah binti Abdullah yang hadir dalam peristiwa ini melaporkan, "Aku hadir saat Rasulullah dilahirkan. Saat itu, tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat, sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku. Aku juga melihat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan." Kedua, Siti Aminah tidak merasakan keluhan saat mengandung. Secara medis, seorang ibu akan mengalami keluhan ketika sedang mengandung. Beberapa keluhan yang sering terjadi di antaranya mudah lelah, mual dan muntah, suasana hati tidak stabil, keputihan, nyeri pada ulu hati, sakit kepala, kaki bengkak, dan sebagainya. Akan tetapi, kondisi fisik demikian tidak dialami oleh ibunda Nabi Muhammad. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dijelaskan, Siti Aminah pernah mengisahkan saat dirinya sedang mengandung janin Nabi Muhammad, ia mendengar suara tanpa rupa, "Sungguh engkau sedang mengandung seorang pemimpin umat." Lantas Aminah menimpali, "Aku tidak merasakan bahwa diriku sedang mengandung, juga tidak merasakan berat sebagaimana yang dirasakan wanita hamil pada umumnya. Hanya saja, aku merasa janggal karena aku tidak mengalami datang bulan, salah satu ciri-ciri wanita hamil." Ketiga, berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Salah satu peristiwa menakjubkan bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Hal ini menjadi simbol bahwa kehadiran Nabi akhir zaman di dunia memiliki misi untuk menyudahi kemusyrikan. Imam Al-Bushiri dalam Qasidah Burdahnya menyampaikan, "Setelah orang-orang kafir melihat bintang-bintang di ufuk berjatuhan, berhala-berhala di muka bumi kemudian terjungkal. Selain tumbangnya berhala, sejumlah simbol kehancuran ajaran musyrik juga terjadi seperti matinya api sesembahan umat Majusi, yang selama 1000 tahun tidak pernah padam, runtuhnya tempat sejumlah tempat ibadah orang kafir, dan sebagainya. Keempat, gemparkan umat Yahudi. Salah satu kebanggaan yang dimiliki umat Yahudi atau Bani Israel adalah banyak nabi yang berasal dari ras mereka. Setidaknya hanya 10 nabi yang bukan dari Bani Israel, yaitu Nuh, Hud, Sholih, Syuaib, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Ismail, dan Muhammad. Berangkat dari realita ini, sebelum Nabi terakhir lahir, umat Yahudi merasa percaya diri jika Nabi yang kelak dinamai Muhammad itu berasal dari kalangan mereka. Akan tetapi begitu sudah lahir, ternyata Nabi itu dari keturunan bangsa Arab, mereka kaget bukan kepalang. Hal ini membuat mereka terpukul dan sangat kecewa hingga akhirnya tidak mau beriman. Selanjutnya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah, merupakan pemimpin dari Bani Zuhra. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Selanjutnya Nabi Muhammad dan ibu susunya. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih, dengan harapan kelak anak mereka menjadi lebih kuat dan menguasai bahasa Arab yang fasih. Demikian pula apa yang dilakukan Siti Aminah kepada Nabi Muhammad.
Dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam karya Ibnu Hisyam, kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlanjut saat sang ibu, Aminah, mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sejarawan menyebut, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zuhaib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana, mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun, rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Nabi Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui Nabi Muhammad. Hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Saat kedatangan Nabi Muhammad di sana bukan hanya Halimah yang mendapat keberkahan, bahkan desanya pun turut mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Di sana pula Nabi Muhammad mengalami peristiwa dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk diisi kebaikan di dalam hati Nabi Muhammad. Hal ini disaksikan oleh putra Halimah, sehingga dia melaporkan kepada ibunya. Lantas Halimah yang mendengarnya langsung bergegas untuk menghampiri Nabi Muhammad. Sesampainya tempat tersebut, Halimah tidak menemukan sesuatu sebagaimana telah diceritakan oleh putranya, namun karena kekhawatirannya, ia lantas berniat ingin mengembalikan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah, sehingga tinggallah Nabi Muhammad bersama ibunya. Selanjutnya wafatnya ibu dan kakeknya. Nabi Muhammad saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dimakamkan di sebuah desa bernama Afwa. Alhasil, Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirah, bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi umat Islam. Sebab itulah kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yakni, Nabi Muhammad berpuasa di hari di mana beliau dilahirkan, sementara hari Kamisnya, beliau berpuasa karena pada hari itu amal perbuatan selama 1 minggu disetorkan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.